Ya. Selamat malam. Malam. Saya Faruk. Saya di sini mengajar kalian untuk mempelajari bahasa Indonesia bagi penutur asing. Perkenalkan, saya Faruk. Saya diminta untuk mengajarkan Anda bahasa Indonesia bagi penutur asing. Bisa ingat nama saya? Siapa nama saya tadi? Faruk. Faruk. Ya, bagus Laura, bagus Stefani. Yang Laura, yang mana? Siapa Laura? Laura berasal dari mana? Dari Hungaria. Oh, Hungaria, ya. Dan Stefani dari mana? Dari Rusia. Oke, Stefani. Ya, saya akan memberi materi dan di akhir nanti ada sedikit evaluasi latihan agar kalian bisa memahami bahasa Indonesia dengan secara baik dan benar. Oke, sebentar saya mempersiapkan presentasi saya dulu. Bisa terlihat? Bisa. Yes, bisa. Bisa. Oke. Kita di sini mempelajari BIPA materi A1 yaitu perkenalan. Setelah mempelajari materi ini, pembelajar BIPA diharapkan mampu memperkenalkan diri, memperkenalkan orang lain, dan meminta informasi terkait identitas orang lain. Saya ingin bertanya, ada yang tahu apa itu identitas? Tidak. Tidak. Oke. Sini saya menjelaskan, identitas itu layaknya seperti informasi mengenai diri pribadi, diri Anda, supaya bisa diketahui oleh orang lain. Makanya dilakukan perkenalan, yaitu dengan cara meminta informasi diri Anda untuk diketahui oleh orang lain agar orang lain bisa mengenali Anda. Sampai di sini paham? Laura, Stefani? Paham. Oke. Kalau gitu saya lanjut. BIPA A1 Perkenalan Bahasa Indonesia. Berkenalan adalah kegiatan yang dilakukan saat kita berjumpa dengan orang baru agar dapat saling mengenal. Seperti penjelasan saya yang tadi ya. Masih ingat, masih paham? Iya. Nah, Masih. di sini ada contoh gambar perkenalan. Nah, Laura, coba baca dulu ilustrasi gambar di presentasi saya ini. Aku Benny. Aku Edo. Ya, baik. Betul, Laura. Stefani, lanjut dibaca. Aku Benny, aku Edo. Baik. Kira-kira seperti itu contoh berkenalan untuk pertama kali. Kemudian saya lanjut. Di sini kita terlebih dahulu akan mempelajari kata ganti orang agar Anda mudah mengetahui kata ganti orang di dalam bahasa Indonesia itu seperti apa. Di sini ada orang, tunggal, dan jamak. Orang pertama dengan tunggal, aku digunakan dalam
non formal aku atau istilah seperti di Jakarta atau Tangerang dengan culture-nya yang lebih banyak anak milenial dan Gen Z. Gen Z tahu tidak? Gen Z. Ya, saya pernah Ya, dengar. Gen tahu Z tahu itu pernah ya dengar. bisa dibilang anak dengan usia rentang tahun 2000-an ya. Seperti usia kalian ya berarti ya? Betul. Ya, berarti Tuh, cocok. 2003. Kalau di Jakarta banyak aku digunakan diganti dengan gua, tapi itu tidak termasuk tidak non formal ya, tidak formal. Kalau formalnya saya apa? Saya. Ya, Ya. saya betul. Kemudian orang kedua tunggal dengan kamu itu non formal atau yang tadi saya sebut istilah Gen Z di culture seperti Jakarta, Tangerang, ya Jabodetabek lah. Jabodetabek tahu tidak? Pernah dengar. Itu mencakup kota di Indonesia ada Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Itu termasuk 5 kota besar yang termasuk uh, paling banyak milenial dan Gen Z yang berada di Indonesia. Selain kamu, dalam non formalnya bisa disebut lu, tapi itu tidak direkomendasikan. Saya memberi penjelasan kepada Anda dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kamu itu non formal, kemudian ada Anda digunakan untuk formal. Saya ingin bertanya dulu, kalau formal dan non formal itu bedanya apa? Saya bertanya kepada Laura dulu. Kalau dari yang Bapak jelaskan, mungkin artinya non formal itu bisa kita gunakan dalam berbicara sehari-hari dengan orang-orang di sekitar, mungkin orang dekat gitu. Ya, ya. Kemudian misalkan saya atau formalnya, mungkin bisa kita lakukan, kita bisa pakai bersama orang-orang mungkin yang lebih tua atau orang-orang misalkan sesama di kantor gitu, atau pengajar seperti itu. Mungkin seperti Uh, itu saja. Oke, cukup dari Laura. Coba saya mau mendengar penjelasan dari Stefani mengenai kata ganti orang ini. Coba, gimana Stefani? Sama kalau yang non formal itu biasanya dipakai untuk berbicara kepada teman dekat, kepada orang-orang yang kita kenal, sudah dekat, keluarga, sahabat, gitu. Tapi kalau formal itu diperuntukkan untuk berbicara di eh, kegiatan-kegiatan tertentu dan suasana-suasana tertentu kayak eh, ngobrol ngobrol ke orang yang lebih tua, ke guru, ke tim pengajar, Ya, betul. atau sebagainya. Ya, penjelasan dari Laura dan Stefani sudah cukup benar. Bapak ingin menjelaskan lagi agar kalian berdua mengerti. Kurang lebih, kalau formal digunakan untuk semisal Anda berdua sedang menghadiri acara-acara resmi atau sedang berbicara dengan orang penting. Kalau non formal itu artinya tidak formal. Non itu berarti tidak formal, tidak resmi. Contoh, benar seperti yang Anda berdua jelaskan tadi. Seperti Anda sedang berbicara dengan teman dekat. Contohnya yang tadi Bapak sebutkan, kalau di Jakarta, di Jabodetabek lah, Gen Z atau milenial ada menyebut dengan gue, gua, lu.
Nah, itu salah satu bentuk non formal, tapi Bapak tidak rekomendasikan karena Bapak menjelaskan yang baik dan benar, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian lanjut, untuk orang ketiga, beliau. Nah, itu beliau termasuknya formal. Dan ada dia. Dia itu non formal. Kemudian di sini jamaknya untuk formal sebenarnya bisa formal, non formal. Ya, kami itu sama saja berarti aku dan dia. Kemudian kita berarti contoh Bapak sedang mengajak ngobrol Laura. Ayo kita pergi. Berarti Bapak mengajak Bapak dan Laura, aku dan kamu. Bisa dipahami, Laura? Tolong jangan di-mute speakernya. Bisa Laura Bisa, jangan bisa. di-mute. bisa dipahami. Kemudian kalian juga digunakan untuk jamak. Kalian. Berarti Bapak sedang, contoh Bapak sedang berbicara kepada kalian. Nah, itu termasuk jamak. Kalian itu berarti mencakup 2 orang atau lebih. Paham? Bisa dimengerti? Bisa. Bagus. Sekarang Bapak lanjut. Di sini ada hal-hal yang kita ucapkan saat berkenalan. Ada nama panggilan, usia, asal, dan pekerjaan. Dari kelima aspek ini, kira-kira Laura dan Stefani ada yang tidak bisa dimengerti atau sudah mengerti? Atau sudah pernah dengar sebelumnya? Dari Udah pernah dengar. Mungkin asal itu maksudnya seperti apa asal? baik, Bapak jelaskan. Asal ini seperti di mana kamu dilahirkan atau bisa juga di mana tempat kamu berada, tempat kamu tinggal. Seperti itu, Laura. Oh, Iya. address, alamat seperti itu. Yes, ya. Address. In English, address. Dalam Oke, bahasa Indonesia, asal, tempat tinggal. Kalau dari Stefani, ada yang tidak mengerti atau ingin ditanyakan? Tidak. Sudah mengerti? Sudah. Baik, kalau begitu Bapak lanjut. Etika berkenalan meliputi, ada yang mengerti atau sudah tidak, ada yang tidak mengerti atau sudah mengerti apa itu etika? Bagaimana Laura, Stefani, sudah mengerti apa itu etika? Boleh dijelaskan? Etika itu seperti tata krama. Bisa dibilang cara-cara yang mengandung unsur nilai kesopanan saat berkenalan. Ya, pasti tentu. Etika itu harus dijunjung saat kita ingin berkenalan dengan orang. Di sini ada berjabat tangan, dan kedua, memperkenalkan diri. Selanjutnya, ini ada contoh berjabat tangan ya. Di Indonesia ini, nilai kesopanan sangat dijunjung tinggi. Dan tata cara berjabat tangan, itu ada tata caranya juga. Yang pertama itu, seperti gambar ini, bisa Anda lihat? Ya, bisa. Yang pertama itu sebaiknya dilakukan dengan genggaman penuh. Seperti ini contohnya. Dan gambar yang Anda bisa lihat. Kemudian tatapan mata kepada lawan bicara. Jadi jika Anda berjabat tangan, sebisa mungkin melihat juga kepada lawan bicara Anda. Agar terjadi nilai-nilai etika yang tadi saya jelaskan. Kemudian ada sedikit tambahan, dan itu menjadi nilai penting juga, yaitu memberi senyuman kepada lawan bicara Anda, seperti contoh gambar yang berikut. Bisa dipahami dari ketiga aspek ini, contoh berjabat tangan dalam berkenalan? Ya,
Baik. Selanjutnya, Bapak ingin Bapak apa saya ya? Kalian lebih enak di mana? Bapak atau saya? Saya. Oke. Saya di sini akan coba mencontohkan tata cara berkenalan. Nah, dan ini nanti ada sedikit kuis ya. Ini ada 4 kuis. Di sini Bapak ingin mencontohkan dulu. Nama saya Faruk. Usia saya 25 tahun. Saya berasal dari Kota Tangerang. Pekerjaan saya sebagai guru BIPA. Nah, sekarang saya ingin ke Laura dulu. Laura, coba contohkan. Bukan contohkan. Maksudnya yang saya tadi contohkan, apakah kamu masih ingat? Nah, ini 4 aspek ini saya ingin bertanya. Siapa nama dia? Dia yang dimaksud adalah saya barusan mencontohkan. Siapa nama dia? Oh, Faruk. Saya jawab. Ya, jawab. Siapa nama dia? Faruk. Faruk, Berapa usia dia? 25 tahun. Asal dia dari mana atau berasal dari mana, Faruk? Kota Dari Tangerang. Tangerang. Apa pekerjaan dia? Guru BIP. Guru Ya, BIPA. ya, betul BIPA. Laura. Betul Laura. Baik. Bisa dipahami contoh tersebut? Ya, bisa. Bisa. Bagus. Jika sudah, Bapak lanjut ya. Saya lanjut, maaf. Nah, selanjutnya, sekarang giliran Anda memperkenalkan diri dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan yang saya contohkan tadi. Masih ingat? Oke. Laura, Stefani bagaimana? Ya, Masih. Oke, saya mau ke Stefani dulu. Jangan, saya mau ke Laura dulu. Oke, Laura, bisa dimulai? bisa. Oke, 1, 2, 3. Laura, silakan. Perkenalkan, nama saya Laura Ana. Usia saya 18 tahun. Asal saya dari Hungaria. Pekerjaan pelajar. Pelajar ya. Bagus. Sudah benar, bagus Laura, bagus. Pemahaman kamu cepat juga ya untuk belajar bahasa Indonesia. Terima Bagus, kasih, Pak. Laura. Kemudian saya lanjut ke Stefani. Ya, Stefani silakan mulai. Perkenalkan, nama saya Stefani Madden. Umur saya 19 tahun. Berasal dari kota Rusia. Pekerjaan sebagai Kota, mahasiswa. Stefani, saya Saya sedikit berasal koreksi ya. dari Rusia. Negara, Rusia negara. Mungkin Anda lebih spesifik Oh iya. menyebutkan kotanya di mana, seperti di Moskow atau di mana. Coba diulang, Stefani. Perkenalkan, nama saya Stefani Madden. Umur saya 19 tahun. Negara asal saya dari Rusia. Pekerjaan saya sebagai mahasiswa. Baik. Laura, Stefani, sudah mengerti? Sudah. Mengerti. Baik. Jika sudah mengerti, Bapak ada tugas evaluasi perkenalan materi BIPA A1. Laura, Stefani,
ini perintahnya, buatlah paragraf perkenalan diri Anda yang berisi A. Nama lengkap, B. Nama panggilan, C. Usia, D. Asal, dan E. Pekerjaan. Tugas ini berisi 5 komponen dasar tentang perkenalan. Dan perintah kedua, jika sudah, perlihatkan kepada saya hasil tugas Anda melalui Zoom meeting ini. Terserah Anda ingin menulis di kertas lalu menunjukkannya kepada saya dan disebutkan, atau lebih fleksibel jika tidak ada kertas dan alat tulis, bisa menggunakan handphone. Saya tunggu ya. Tugas evaluasi ini sebagai bentuk latihan untuk sejauh mana Anda memahami materi dari saya. Bisa dimengerti, Laura, Stefani? Bisa. bisa. Ya, saya tunggu ya. Oke. Laura ingin mengerjakan di mana? Di ini. Oh, apakah bisa muat di situ? Saya tidak tahu. Apakah ini terlihat? Mungkin kurang terlihat ya. Mungkin nanti Laura bantu untuk membacakan juga ya. Saya sudah. Wah, sangat cepat sekali. Saya hanya punya satu handphone. Stefani Sebentar, sudah? Pak. Sudah. Sangat cepat sekali. Kelima komponen sudah. Sudah. Oke. Laura masih mengerjakan? Ya, saya tulis di buku. Oke. Kalau begitu ke Stefani dulu. Coba Bapak lihat. Lihat ke kamera. Sebentar. Sebentar. Nama lengkap Stefani Maiden, nama panggilan Stefani, usia 19, negara asal Rusia, pekerjaan mahasiswa. Bagus. Bagus Stefani. Sempurna, Mantap. sempurna, bagus. Laura ya, masih ditunggu ya. Sudah, Pak. Sudah? Coba perlihatkan lebih dekat. Sudah. Nama Laura, pekerjaan mahasiswa, usia 18, asal. Ya, sudah betul, Laura. Terima kasih. Ya, Bapak ingin memberi nilai dari kelima komponen tadi, betul semua, satu nomor atau satu komponen bernilai 20 nilai 20. Menurut Bapak dari Stefani tadi sudah betul semua ya. Jadi nilainya 100 ya, sempurna. Stefani selanjutnya bisa melanjutkan ke materi A2 mungkin. Dari Laura sudah betul ya, sudah betul juga ya. Mungkin dari durasi Stefani lebih unggul. Laura mungkin nanti lebih ditekankan lagi belajar di level A1-nya ya, atau kalau ada yang kurang jelas bisa bertanya lagi ke Bapak. Baik, Pak. Oke. Nah, di sini ada sedikit pepatah ya. Pepatah itu seperti kata-kata nasihat ya, yang berada ya, kata-kata nasihat yang bagus ya, intinya.
di Indonesia itu ada beberapa pepatah. Salah satunya, nah, malu bertanya sesat di jalan. Coba kalian berdua baca. Malu bertanya sesat di jalan. Ada yang mengerti tidak maksudnya apa? Tidak. Malu Maksudnya itu, bertanya. jika Anda malu untuk menanyakan sesuatu, dan konteksnya ini sangat berkaitan dengan perkenalan. Jika Anda malu atau segan, sungkan untuk bertanya, maka Anda akan tersesat di jalan. Artinya Anda tidak akan mengetahui maksud dari istilah-istilah bahasa tersebut. Karena Anda tidak bisa fasih seperti bahasa Indonesia, seperti orang Indonesia. Karena Anda sebelumnya tidak pernah belajar juga. Jadi makanya jika sedang belajar bahasa Indonesia, jangan malu untuk bertanya agar tidak tersesat di jalan. Bisa dipahami maksud kata-kata saya yang tadi? Bisa. Nah, selalu ingat pesan ini, malu bertanya sesat di jalan. Jika tidak, seperti yang saya katakan tadi, Anda tidak akan mengetahui. Karena status Anda sebagai mahasiswa asing, dan di sini saya diminta untuk mengajari Anda agar lancar dan bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai pedoman dan kaidah. Berarti saya juga punya tanggung jawab dan tuntutan. Anda juga jangan malu dan sungkan untuk bertanya kepada saya. Entah kalian bisa chat saya di WhatsApp, kapanpun saya akan membalas jika saya membuka HP ya tentunya ya. Ya, baik Stefani, Laura. Oke. Oke. Di sini materi sudah habis. Kalian berdua sudah lumayan ya. Oke. Di sini sebentar ya, Bapak ingin stop share. Oke. Ya. Cukup ya materi hari ini. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika kurang jelas sebelum Bapak tutup kelas hari ini, Laura, Stefani? Tidak. Sekarang hari Minggu ya? Minggu. Mungkin lusa ya. Lusa nanti akan ada kelas selanjutnya ya. Tentunya di malam hari ya. Karena pagi sih hingga sore hari saya mengajar mahasiswa BIPA yang lainnya juga, mahasiswa asing yang lainnya juga. Oh, ya. Oke. Sampai bertemu di kelas selanjutnya. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih Laura, Stefani. Terima kasih, Pak. Mas Faruk. Oke, saya akhiri. Ya.